Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi bertemu dalam pelajaran bahasa Arab ya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi al-hiwaru. Artinya percakapan ya, al-hiwaru. Baik, perhatikan di halaman ke-81 di situ ada kalimat kaifa nadhhabu ilal madrasati. Perhatikan setiap kata yang menyusun kalimat ini. Ada kata kaifa, ada kata nadhhabu, ada kata ila, dan ada kata al-madrasati ya. Baik, kita bahas satu persatu nih. Ada pertama kata kaifa ini ya. Kata kaifa itu merupakan kata tanyanya. Jadi hari ini kalian sudah menambah hafalan kata tanyanya ya. Dulu kita sudah di semester 1 udah beberapa kata tanya yang kita hafalkan. Baik, kita perhatikan lagi ya kata tanyanya. Dulu kita sudah belajar kata tanya man ya. Man itu artinya siapa, kemudian digunakan untuk menanyakan nama atau profesi. Kalau ditanya misalkan man anta, ana Muhammad. Man anta, ana tilmidun. Saya seorang siswa. Contoh itu ya. Jadi pertanyaan pertama dijawab dengan nama, pertanyaan kedua dijawab dengan profesinya atau jabatannya apa ya. Kemudian ada kata tanya ma, dan ada juga kata tanya maza, artinya sama apa ya, tapi penggunanya sedikit berbeda. Kalau ma itu dipakai untuk menanyakan benda ya, contoh misalkan mahaza, mahadhihi, apa ini ya, atau misalkan madzalika, matilka, apa itu. Kalau maza, contoh maza tuhibbun, maza tuhibbina, apa yang kau sukai ya, itu sudah ada di materi pelajaran di semester 1. Kemudian ada kata tanya hal juga ya. Hal itu artinya apakah. Ini kata tanya hal itu hanya memiliki satu di antara dua jawaban, la, na'am atau la. Contoh misalkan hal anta mudarrisun, apakah kamu seorang guru ya, jawabannya antara na'am dan la. Kalau tidak berarti la ya gitu. Kemudian ada kata tanya aina. Aina itu di mana ya. Ada kata tanya kaifa nih, yang hari ini kita menambahkan kata tanya kaifa, artinya bagaimana. Nah, kata kaifa ini digunakan untuk menanyakan cara ya. Dari kata kaifa ini muncullah kata kaifiat ya. Ada kaifiat sholat, tata cara sholat. Kaifiat wudu, tata cara wudu. Kaifa nadhhabu nih, tadi kata kaifa sudah kita bahas. Sekarang kata yang kedua adalah kata nadhhabu ya. Nadhhabu itu merupakan fiilnya fiil mudhari. Dulu kita sudah belajar sedikit mengenai fiil mudhari. Baik, kita perhatikan di tabel ya. Yadhhabu, tadhhabu, tadhhabu, tadhhabina, adhhabu, nadhhabu. Kita bahas ini kata nadhhabu. Kami atau kita akan pergi. Baik, kita lanjutkan. Kaifa nadhhabu. Nah, sekarang kata ila. Kata ila ini merupakan huruf jar ya. Dulu kita sudah menghafalkannya huruf jar ya. Kita perhatikan lagi. Huruf jar ada min, ila, an, ala, fi, ruba, bikal. Kemudian li. Dan ada masih belum disebutkan, belum dimasuk di tabel ini. Nah, kata ila itu ada di sini yang kedua ya. Ila artinya ke ya. Ila artinya ke. Ini setiap huruf jar itu akan masuk ke dalam isim. Artinya setelah huruf jar ini akan diikuti oleh isim ya. Karena isim itu diawali dengan huruf jar, maka konsekuensinya atau menyebabkan isim tersebut akan berharokat kasroh di akhirnya. Contoh misalkan minan nasi, kata an-nasu
ketika diawali dengan min jadi minan nasi. Sama ya, di sini juga kata al-madrasatu ketika diawali dengan kata ila maka jadi ilal madrasati ya. Jadi walaupun tidak semua kata yang diawali dengan huruf jar ini mesti kasroh, tapi secara umum ya setiap isim atau kata yang diawali dengan huruf jar akan kasroh ya. Kaifa, nah tadi kita sudah tahu ya, ini kaifa merupakan kata tanya, nazhabu fil mudhari, kemudian ila huruf jar, dan al-madrasati merupakan isim yang diawali oleh huruf jar. Nah sekarang kita akan artikannya. Kaifa tadi udah tahu ya artinya bagaimana. Nazhabu kami pergi atau kita pergi. Di sini nazhabu kita artikan kita pergi ya, supaya pas secara kalimat dalam bahasa Indonesianya. Kemudian ila ke al-madrasah, sekolah. Bagaimana tadi kaifa itu kan cara ya. Bagaimana cara kita pergi ke sekolah? Nazhabu bidarrajati. Harusnya ini darrajati karena bi itu kan huruf jar tadi ya. Nazhabu kita akan pergi bidarrajati dengan sepeda ya. Bi itu huruf jar. Lanjut. Kaifa nazhabu ilal baiti. Kaifa bagaimana nazhabu kita pergi ilal baiti ke rumah. Ya. Sebenarnya kalau yang tepatnya di sini bukan nazhabu. Kalau menurut Bapak, kaifa narji'u. Bagaimana kita pulang ke rumah, ya. Tapi kita nggak apa-apa, kita ikuti aja yang ada di buku. Bagaimana kita pergi ke rumah, ya. Nazhabu bil hafilati. Kita pergi dengan hafilah, ya, dengan bis. Kaifa nazhabu ilal hadiqati. Bagaimana caranya kita pergi ke taman, ya. Ilal hadiqati, perhatikan. Ini dikasroh karena ada ila. Nazhabu bisayyarati. Kita akan pergi dengan mobil. Kemudian bagaimana? Kaifa bagaimana nazhabu kita pergi ila Solo, ke Solo. Ya, bagaimana caranya? Nazhabu bil qitari. Kita pergi dengan kereta, ya. Kemudian kaifa nazhabu ila Sumatera. Bagaimana kita pergi ke Sumatera, ya. Caranya bagaimana? Nazhabu bittairati. Kita akan pergi dengan pesawat, ya. Perhatikan bacaan hiwar dan artinya yang tadi, ya. Kaifa nazhabu ilal madrasati. Bagaimana kita pergi ke sekolah? Nazhabu bidarajati. Kita pergi dengan sepeda. Kaifa nazhabu ilal baiti. Bagaimana kita pergi ke rumah? Nazhabu bil hafilati. Kita pergi dengan bis. Kaifa nazhabu ilal hadiqati. Bagaimana kita pergi ke taman? Nazhabu bisayyarati. Kita pergi dengan mobil. Kaifa nazhabu ila Sulu. Bagaimana kita pergi ke Solo? Nazhabu bil qitari. Kita pergi dengan kereta. Kaifa nazhabu ila Sumatera. Bagaimana kita pergi ke Sumatera? Nazhabu bittairati. Kita pergi dengan pesawat. Seperti itu ya anak-anak cara membaca hiwar. Demikian pelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.